Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, tenda tanya, mohon maaf kita di luar tuh hujan, jadi tenda kita biarkan basah di situ, kita masuk dulu ke masjid. Jadi masjid ini juga tendanya kita semua. Jadi selama kita melakukan hal-hal yang manfaat, itu insya Allah aman-aman saja. Jadi kita berteduh dulu di dalam masjid, teman-teman. Dan berjumpa lagi di tenda tanya, masih bersama Ustadz Nurudin di sini. Terima kasih banyak Ustadz sudah datang lagi ke sini. Terima kasih banyak. Lalu dan masih dengan pembahasan yang sama, teman-teman. Kita membahas tentang buku ilmu mantik. Tentu di dalam episode tenda tanya bersama Ustadz Nurudin ini mungkin tidak bisa semuanya kita bahas satu persatu, teman-teman. Ini buku 600 halaman, jadi tidak mungkin kita bahas satu persatu. Tapi intisari mudah-mudahan bermanfaat untuk kita paling tidak memahami kaidah berpikir, atau paling tidak untuk pengantar mukaddimahnya, biar teman-teman kemudian mempelajari ilmu mantik dengan lebih komprehensif lagi, dengan lebih teliti lagi, lebih runut lagi. Tapi mudah-mudahan ini sebagai pengantarnya. Dan bersama Ustadz Nurudin di sini, kita kalau 2 episode sebelumnya kita masih membicarakan yang umum-umum, Ustadz. Sekarang kita akan mulai untuk masuk di dalam buku ini. Sejujurnya teman-teman, saya baca ini, tanda saya ini buku 600 halaman, saya baru sampai di halaman 408. Saya baru baca sampai 408. Tidak semuanya tentu saya bisa hafal dengan baik ya. Awalnya mungkin teman-teman akan merasakan, buat teman-teman yang seperti saya, basic bahasa Arabnya tidak ada sama sekali, mungkin awalnya akan memusingkan gitu. Tapi bertahan saja terus, lama-kelamaan terbiasa akhirnya. Ketika istilah-istilah Arab itu muncul, kita di otak kita tuh sudah tidak meraba-meraba lagi. Oh, ini maksudnya apa sih? Tidak. Kita sudah tahu. Oh, ini maknanya ini maknanya ini, begitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa membaca buku ini nanti. Dan buku ini teman-teman, kalau dari saya sebagai pembaca, saya merasa buku ini terbagi atas 2 bab utama lah, 2 bab besar. Bab yang pertama itu tentang konsepsi-konsepsinya, lalu bab yang kedua itu tentang proposisi-proposisi lah. Betul. Kurang lebih. Nah, ini mari kita masuk di, kalau kata Ustadz Nurudin dalam buku ini, definisi yang masuk dalam konsepsi-konsepsi inilah dasarnya sebuah ilmu mantik gitu lah. Betul. Semuanya berangkat dari definisi. Iya. Nah, itu tuh seberapa penting Ustadz definisi itu di... Baik, pertama terima kasih banyak sudah diundang kembali Mas Abdur. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan ini menjadi perjumpaan yang memberikan manfaat. Amin. Saya kira itu pertanyaan bagus, tapi bagi sebagian orang itu kadang dipandang sepele. Definisi doang apa sih masalahnya gitu kan? Iya. Tapi Anda percaya atau tidak, banyak perdebatan, entah itu di media sosial, di layar kaca, di dunia kampus, tesis, disertasi, dan lain-lain. Orang tuh seringkali mengklaim sesuatu dan dia meyakini benar klaim itu. Tapi ketika dikorek-korek, cara dia memahami istilah aja udah keliru gitu loh. Nah, ini yang tidak kalah penting untuk dicatat. Kesalahan dalam merangkai definisi itu bisa berakibat pada kecacatan argumentasi itu sendiri masalahnya. Iya, betul. Ya orang gara-gara salah. Jadi gini, maka ada ungkapan al-hukmu ala syai' farun an tasawwurihi, kata orang Arab begitu. Kalau diterjemahkan bebas kira-kira begini. Penghukuman kita atas sesuatu itu yang nggak bisa dilepaskan dari penggambaran kita tentang sesuatu itu gitu loh. Betul. Kalau misalnya Anda sudah salah memahami suatu istilah, terus kemudian Anda berargumen dengan konsepsi yang salah itu, ya argumen Anda kemana-mana akan salah gitu loh. Akan mudah dipatahkan orang, maksudnya, paham ya? Iya. Karena itu yang menjadi salah satu bagian mendasar dalam perangkaian argumentasi. Jadi kalau Mas Abdul sekarang misalnya ngomong sesuatu ya, misalnya kita sekarang bicara misalnya dalam konteks dunia agama. Karena itu menjadi bidang yang saya tekuni, saya nggak akan bicara tentang bidang yang nggak saya kuasai. Ya. Sekarang orang misalnya banyak orang di luar sana mengkritik agama. Bagi mereka agama itu nggak penting. Itu istilah agama yang Anda bilang nggak penting itu apa sih maksudnya agama itu? Coba lihat. Mungkin ada orang yang membayangkan agama itu bagi saya adalah perilaku umat beragama yang brutal, yang yang tidak etis, yang haus darah bahkan mungkin kan. Jadi orang memahami makna agama adalah perbuatan orang beragama. Satu konsepsi ini. Ya. Dengan konsepsi ini dia mengatakan agama itu jahat, agama itu
sangat tidak berguna bagi kehidupan kita. Agama itu bullshit dan lain-lain. Orang bicara cas-cas tentang agama, tapi makna yang dia rumuskan tentang agama sendiri itu salah. Oh ya. Ya, Artinya lihat ya. dia memberi hukum pada definisi yang keliru. Bagus. Jadi kesalahan dalam rangkai definisi itu berakibat pada kecacatan dalam menyusun argumentasi. Oh. Bisa dipahami ya? Betul. Nah sekarang kalau saya pengen debat sama orang ini, misalnya dia bikin buku segini 600 halaman nih, Ya. mengkritik agama. Oke. Tapi konsepsi dia tentang agama itu udah salah sejak awal. Tahu nggak apa resikonya? Saya patahkan konsepsi dia tentang agama. Konsepsi Anda tentang agama itu salah. Ya sudah, hancur semua argumen Anda. Iya. Benar nggak? Iya. Tuh Begitu kan? definisinya Terbukti kita cacat, patahin, bagus. Ya selesai 600 halamannya. 600 halaman itu selesai sudah. Itu pondasi awalnya Bagus. segala sesuatu. Sekarang dari definisi. sadar kan Iya. apa pentingnya itu. Jadi kesalahan dalam merangkai. Nah sekarang apa orang bertanya, terus bagaimana caranya supaya kita membangun definisi yang tepat? Makanya kita harus punya kaidah. Harus ada kaidah yang menjadi payung bersama gitu loh. Nah ya dalam logika itu disajikan kaidah yang rasional. Dasarnya bukan keimanan ya. Dasarnya itu bukan keimanan. Ini kan versi Islam, bukan versi Islam. Itu versi akal sehat. Nanti akan saya berikan beberapa contoh ya. Cara merangkai definisi yang baik dan benar. Poinnya itu tadi. Bahwa kesalahan dalam merangkai konsepsi ini bagi yang nggak paham, kan bahasa-bahasa sisi begini bahasa orang kampus ya. Ya. Ya gambaran lah. Ya, gambarannya. Kan ada istilah nih, agama. Ada lagi istilah nabi. Ada lagi istilah Tuhan. Apa gitu, orang nanya ini kan. Maksudnya apa yang kamu sebut-sebutkan ini? Mukjizat. Sering tuh orang sekarang, aku mengalami mukjizat dalam kehidupanku. Benar, itu namanya mukjizat. Mukjizat itu emang apa? Ya. Sampai tahu mukjizat itu apa? Jangan-jangan konsepsi Anda tentang mukjizat, ada orang mau nolak mukjizat. Bagi saya mukjizat itu mustahil. Kayak sekarang misalnya bulan Rajab ya. Rajab itu kan dikenal dalam tradisi umat Islam. Ada peristiwa agung namanya Isra Mi'raj. Terus saya sering menjumpai orang, nggak masuk akal itu Isra Mi'raj itu kan. Anda paham hukum akal apa enggak? Saya tanya. Iya kan? Mengatakan tidak masuk akal itu maksudnya apa tidak masuk akal itu? Bertentangan dengan hukum akal. Apa benar ada yang bertentangan hukum akal? Anda paham hukum akal atau enggak? Terus kalau Anda bilang, enggak itu bukan mukjizat namanya. Anda paham mukjizat atau enggak? Jangan-jangan penolakan Anda itu berlandaskan pada kesalahpahaman dalam memahami istilah. Kalau istilahnya sudah disalahpahami, ya argumentasinya cacat sudah. Kan sayang kan, Anda sudah bikin tesis, disertasi gitu kan, panjang lebar bicara sekian 2 chapter, 3 chapter, ternyata definisinya salah. Betul. Sudah hancur lah sudah semuanya itu. Nah itu pentingnya kan. Makanya jangan dipandang sepele ya. Jadi saya buat separuh buku ini itu untuk merangkai definisi. Betul. Kebayang kan? Saya bikin ini sekitar 600, artinya separuh, sekitar 200-300 halaman itu mengajari orang gimana cara merangkai definisi yang benar. Betul. Karena kalau itu salah, argumen Anda bisa hancur, luluh lantah. Ya makanya biasanya teman-teman kalau kita, ya semuanya, ya mau teman-teman nulis skripsi atau nulis tugas akhir atau apa, kita pasti memulai dengan definisi. Iya. Definisi tentang penelitian kita itu dimulai dengan definisi dulu. Karena kalau definisinya salah, itu metodologi apa segala macam itu ke belakang salah semua tuh. Iya kan? Nah, tapi kemudian begini Ustaz, saya punya pertanyaan begini. Misalkan sebelum kita ke argumentasinya, bagaimana kalau level perdebatan itu terjadi sudah dari definisinya? Nah, harusnya begitu memang. Memang harusnya begitu. Nah, jadi begini. Bagaimana cara kita bersepakat dalam satu definisi yang sama? Bagus sekali itu pertanyaan. Bagaimana kita bisa sepakat ya kan? Anda dengan saya bisa beda definisi. Iya. Begini, debat kusir itu sering kali terjadi gara-gara ini justru. Saya punya definisi A. Coba Anda bayangkan, ini contoh kita nggak usah ngelebar-lebar dulu ya. Orang kayak tadi nih. Agama versi dia itu adalah perbuatan umat beragama. Okay? Betul. Dia punya konsepsi agama adalah perbuatan umat beragama. Oke? Sepakat. Kemudian dia bilang agama itu jahat. Agama itu buruk dan lain-lain. Dengan konsepsi itu. Saya misalnya debat sama dia. Konsepsi saya tentang agama itu beda. Iya. Karena saya belajar agama secara akademis, saya tahu betul inti dari agama itu bukan perbuatan umat beragama. Iya. Saya merangkai definisi tentang agama, nanti akan saya jelaskan ya. Tapi ini anggap saya punya definisi A, dia punya definisi B. Apa yang terjadi coba? Saya debat sampai 5 jam sekalipun. Dia ngotot begini, menurut saya agama gini, gak nyambung kan debatnya? Iya, gak nyambung. Gara-gara apa coba itu? Gara-gara konsepsi yang tidak selaras itu kan? Iya. Mestinya begini di tahap pertama, oke, kita ini mau bicara agama kan? Kita perdebatkan dulu siapa konsepsi yang paling tepat tentang agama ini.
konsepsinya siapa? Saya atau Anda gitu loh. Heeh. Ya kan harusnya gitu dong. Iya. Jangan-jangan konsepsi Anda ini keliru, jangan-jangan punya saya juga keliru, makanya kita perdebatkan dulu. Menurut kaidah logika, definisinya udah benar apa salah gitu loh. Paham nggak maksud Iya, saya? iya. Karena kalau saya ada ngotot dengan kesalahan definisi Anda, saya ngotot dengan definisi saya tanpa menguji terlebih dulu, gak usah debat, percuma. Karena gini, pada akhirnya tahu nggak Mas, ketika dia mengkonsepsikan agama dengan arti perbuatan beragama, saya sendiri bisa sepakat loh. Dengan kesimpulan dia bahwa agama itu ada yang buruk. Memang faktanya perbuatan beragama ada yang buruk kan? Iya. Iya nggak? Iya. Tapi bisa nggak ada mengatakan perbuatan agama umat beragama ini sama dengan agama? Enggak kan? Iya. Artinya di situ kita bisa berdebat kan? Kadang-kadang yang orang tolak itu, saya sendiri sepakat. Kalau Anda memaknai agama dengan perbuatan umat beragama dan di antara perbuatan mereka itu ada yang buruk, ya saya sepakat gitu kesimpulan Anda itu. Iya, Cuma bahasanya salah. Iya. Jangan dibilang agama itu buruk, paham nggak? Iya. Berarti kan kesalahan dari argumentasi Anda itu awal mulanya dari ketidaktepatan merangkai istilah atau konsepsi tadi. Kalau sekarang bagi saya agama bukan perbuatan umat beragama. Bagi saya agama itu adalah aturan yang diklaim berasal dari Tuhan, yang diperuntukkan bagi makhluk-makhluk yang berakal. Tuh definisi agama. Yang saya pelajari ada ratusan definisi agama. Tapi itu definisi agama yang hemat saya lebih mendekati ketepatan. Jadi pertama agama itu adalah aturan. Yang diklaim berasal dari Tuhan. Oke. Karena itu suatu keyakinan hanya bisa disebut agama dengan satu, dia harus ada aturannya. Islam, Kristen ada aturan semuanya kan? Ada aturannya. Kemudian ada ketuhanan, ada Tuhan yang disembah dalam agama itu. Jadi kalau ada suatu keyakinan nggak memiliki Tuhan atau nggak memasukkan kepercayaan tentang Tuhan, namanya bukan agama. Tuh lihat tuh dengan definisi ini. Kemudian dia membatasi. Jadi buat orang-orang yang tidak mengakui Tuhan berarti tidak masuk dalam agama. Iya. Terus ada lagi sosok yang menyembah, yaitu kita sebagai hamba. Karena agama ini diperuntukkan untuk mereka. Walhasil agama dengan definisi tadi itu adalah aturan yang diklaim berasal dari Tuhan. Berarti kalau Anda pengen tahu agama ini baik atau buruk, jangan lihat perbuatan umat beragamanya. Lihatlah ajaran agamanya yang aturannya itu. Iya, yang aturannya itu yang orinya, yang versi KW-nya gitu loh. Dari mana saya tahu kalau yang versi yang orinya? Ya Anda baca kitab sucinya. Terus kalau kata kitab sucinya umat Islam bahasa Arab kan? Anda jangan baca terjemahannya. Baca versi Arabnya dong, biar pahamnya bener. Masalah orang zaman sekarang apa coba? Dia mengira bahwa Quran itu yang diterjemah itu. Terus dengan terjemahan itu dia kemudian berspekulasi Islam ABCD. Terjemahan Quran itu bukan Quran. Quran itu yang versi bahasa Arab itu. Oke, tapi kan saya nggak ada waktu belajar bahasa Arab. Makanya nanya sama ahlinya. Sama yang paham nih. Paham Al-Quran, paham bahasa Arab, paham kaidah penafsiran. Bener nggak itu begitu? Ternyata enggak. Ya sudah, berarti itu bukan agama, itu bukan Islam gitu loh. Kalau pengen tahu Islam, lihatlah Al-Quran, lihat sejarah hidup Nabi Muhammad, lihat sabda-sabdanya, tanya sama ahlinya. Islam yang ori itu. Bukan Islam yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan ini, Islam ini bisa dikatakan sebagai Islam kalau dia terbukti sesuai dengan apa yang termaktub dalam Quran, dengan apa yang disampaikan sama Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad yang bawa Islam. Jadi salah besar Anda mengkritik Islam, sementara yang dalam bayangan Anda, Islam itu adalah penafsiran-penafsiran yang keliru. Kan ada kan? Ada kan orang-orang yang antipati terhadap Islam gara-gara penafsiran-penafsiran yang keliru yang dimunculkan para teroris. Oleh kaum ekstremis gitu kan. Mereka mengira ini Islam. Islam bukan itu. Lihat kan? Saya masuk ke dalam kata Islam sendiri, muncul itu konsepsi kan. Islam itu apa? Muncul lagi definisi kan. Tuh lihat tuh. Anda mau bicara Islam. Kok suka ada yang nanya soalnya. Kalau saya ingin meluk Islam, Islam yang mana? Anda paham gak Islam itu apa? Tuh kan. Lihat tuh. Bagaimana ketidakmampuan mengkonsepsi suatu istilah bisa berakibat fatal dalam melahirkan kesimpulan-kesimpulan yang antah berantah itu. Jadi sering sekali orang salah dalam merangkai argumentasi, menyimpulkan sesuatu dari argumen yang dia susun, setelah dicek dan dikorek-korek ternyata kesalahannya itu sepele. Gara-gara masalah definisi itu. Ya Anda dengan ngomong agama begini, cas tentang agama, pemahaman tentang agama udah salah, ya saya bisa runtuhkan itu semua dengan definisi Anda salah, selesai. Secara logis ya. Nah kan gitu kan.
Nah, Contoh lain misalnya Mas, tuduhan-tuduhan kepada orang-orang. Misalnya tuduhan kepada orang itu kafir. Sering kan? ya, Atau misalnya tuduhan yang agak sensitif itu misalnya tuduhan seperti si fulan itu Syiah. Kalau ini Sunni. Ya. Anda paham gak sih Sunni Syiah itu apa definisinya? Sering kayak saya mencoba orang-orang kayak saya aja masih dituduh Syiah, udah jelas-jelas saya seorang Sunni. ya, Saya belajar di Al-Azhar, menyebarkan akidah Ahlus Sunnah, saya masih dituduh Syiah dan saya hakul yakin mereka-mereka yang bilang itu nggak paham begitu Syiah. Harus definisinya harus tepat kan? Nah, sekarang kita ingin memperlihatkan bagaimana caranya. Yang paling simpel deh. Ya. Karena kalau saya rinci secara akademis, ini perlu majelis-majelis secara terpisah. Ya, Definisi itu ada banyak macamnya, Betul. ada unsurnya, ada A, B, C, D dan lain-lain. Paling tidak untuk biar penggambaran Bagus. buat teman-teman penonton itu biar di level definisi saja kita tidak keliru Iya. dalam berpikir, dalam merangkai kaidah-kaidah yang sesuai nalar manusia itu kayak apa Ustadz? Jadi sebagai akademisi ini sebenarnya nggak perlu penjelasan ya pentingnya definisi ini. Mereka akan sadar betul bahwa definisi ini adalah jantung dari argumen yang mereka susun. Kalau akademisi udah paham, cuma orang awam kita harus sadarkan bahwa pelajaran pentingnya apa nanti? Kalau Anda nggak bisa merangkai definisi, gak usah banyak ngomong deh, iya kan? Ya. Nanti percuma aja Anda ngomong ke sana kemari, ternyata definisi udah salah. Ada orang datang menyalahkan definisi Anda dan terbukti salah, selesai semua itu tulisan Anda. Omongan-omongan Anda itu, ya kan? Oke, sekarang untuk merangkai definisi itu diperhatikan dua unsur. Pertama adalah, ini saya berikan penjelasan sederhana aja ya. Jenis, genus, bahasa Arabnya jins. Ini buku sebenarnya banyak versi, banyak istilah Arabnya, tapi saya sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jins itu genus. Ada namanya fasal, fasal itu diferensia. Jadi gini Mas. Contoh yang paling populer di buku-buku logika adalah manusia. Kita pengen mendefinisikan manusia. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Rational animal. Hayawanatik bahasa Arabnya. Lihat. Manusia ini kan konsep universal kan. Kan mencakup Abdur, Nuruddin, Fulan. Ini manusia nih. Kita ini satu payung manusia. Ini konsep universal itu maksudnya kata yang umum. Masjid. Umum kan. Nah dalam logika kata umum itu namanya universal, kata universal. Bahasa Arabnya kulli. Kalau yang bersifat khusus itu namanya partikular. Mana yang bersifat partikular? Juz'i. Makanya Al-Quran ada juz 1, juz 2. Ini sekarang Mas Abdur ini adalah individu yang tercakup dari kata manusia. Kursi universal kan? Mana individunya? Ya ini, bangku, sofa, ya kan? Yang menarik Mas, sebetulnya yang kita sebut sebagai handphone, kursi, meja itu nggak ada di alam luar loh sebetulnya. Sampean bisa nggak mempersaksikan kepada saya mana yang namanya manusia itu? Nggak ada di alam luar itu, nggak ada manusia. Ini bukan manusia. Manusia itu konsep universal kan? Yang ada di hadapan saya ini siapa? Individu. Bagus sekali. Individu-individunya. Paham ya? Jadi kursi, mana yang namanya kursi? Ini adalah individu yang diberlakukan kepadanya konsep universal namanya kursi. Ini bukan kursi itu sendiri kan? Kursi itu adanya di sini nih. Konsep universal kursi itu adanya di sini. Manusia, kursi, masjid, jalan, agama, nabi, mukjizat sebagai sebuah konsep itu adanya di sini. Ya kan? Ketika yang di alam nyata itu individunya. Bagus, individunya. Ketika kita mengajukan konsep-konsep universal ini konsep universal kan? Agama nih misalnya. Maka kita juga harus merangkainya dengan definisi yang berisikan kata-kata universal. Yang umum juga. Sekarang manusia adalah definisi kata manusia hewan. Universal kan? Iya nggak? Kita masuk di dalam bagiannya hewan. Bagus. Genus, namanya genus tuh. Jenis. Karena kita itu jenisnya jenis hewan, ya kan? Terekatlah dengan kita kambing, kuda, ular termasuk, ya kan? Kita satu genus nih. Dengan hewan-hewan itu. Karena kita sama-sama hewan. Hewan itu artinya makhluk hidup. Makhluk hidup lah. Bernapas, bergerak. Bergerak. Berkembang biak. Bagus. Itu hewan, kita satu genus nih. Tapi cukup nggak definisi kayak begitu? Nyertakan genusnya doang. Manusia adalah hewan. Bedanya apa kita dengan kambing kalau gitu? Iya nggak? Bagus. Apa bedanya kita dengan ular kalau cuma hewan doang? Berarti kita harus mendatangkan
pembeda Pembedanya. antara ini dengan yang lain, dengan individu yang lain. Ya. Oke, kita ambil 3 hewan. Ada kuda, ada singa, ada manusia. Gimana caranya saya membedakan 3 makhluk ini nih dengan hewan-hewan yang lain? Dicari pembedanya kan? Ya. Kulit. Gak bisa, kulit manusia juga punya, ya nggak? Ya. Kalau Anda mengatakan manusia itu adalah hewan yang berkulit putih. Yang berkulit hitam bukan manusia dong. Ya. Iya nggak? Ya. Berarti definisi cacat itu. Ya. Ya, tidak mencakup semua individunya. Nah, definisi itu syaratnya Mas, harus mencakup semua individunya, Ya. harus mencegah masuknya individu yang lain untuk ke dalam. Yang Nggak bukan manusia untuk masuk ke bagus, definisi bagus. itu. Itu definisi yang benar tuh begitu. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan, misalnya begini, Islam adalah agama yang mengajarkan toleransi. Itu definisi cacat. Iya. Karena agama lain juga sama. Agama lain kan? juga sama. Itu contoh definisi yang tidak mencegah. Ya. Agama lain juga masuk ke situ dong kalau Ya, gitu. tidak Ya ada nggak? pembeda dan tidak ada pagarnya. Iya. Contoh lain, agama adalah keyakinan subjektif manusia. Contoh definisi yang cacat itu. Apa bedanya agama dengan keyakinan kita sehari-hari Iya, ini? Ya enggak? betul. Tuh contoh definisi yang cacat. Penting, sertakan kata universal yang menjelaskan jenis dari kata ini. Manusia adalah jenisnya hewan. Yang bedakan apa kemudian? Setelah kita Apa cari-cari. yang manusia punya dan hewan nggak punya. Bagus, bagus. Yang kalau itu nggak ada, manusia nggak disebut sebagai manusia. Itu namanya fasal atau diferensia. Diferensia itu yang membedakan. Disebutkan oleh para logikawan, ternyata yang menjadi diferensia itu adalah berpikir, keberpikiran, kemampuan untuk berpikir. Anak kecil kan nggak mikir. Anak kecil ada secara potensial, Iya, ya kan? Cuma belum muncul aja. betul. Jadi, kalau dia menjadi manusia yang dewasa, dia akan punya kemampuan berpikir itu. Iya. Yang membedakan kita dengan manusia, dengan hewan lain pada akhirnya adalah keberpikiran. Terangkailah definisi manusia hewan yang berpikir. Dengan begitu keluarlah kuda, kambing, Betul. ular, semuanya keluar tuh. Iya. Dan mencakup nggak sekarang orang Australia, orang Indonesia, orang Solo, orang Bekasi, orang Jawa, semuanya tercakup nggak di bawah ini nih? Tercakup. Karena mereka adalah hewan, kemudian mereka itu punya keberpikiran, hakikat keberpikiran. Mereka bisa mikir gitu loh. Dan sekarang gini kan, nggak ada. Coba lihat itu satu persatu hewan yang ada di dunia kita itu, ada nggak mereka bisa bikin buku kayak begini? Mereka argumentasi, bikin konsepsi, berdebat. Tidak ada. Nggak sih. ada kan? Iya. Berarti itu kekhususan, itu adalah hakikat manusia yang membedakan itu dari hewan-hewan yang lain. Iya. Baik, Ustadz, mohon maaf kita break dulu, kita Iya. sholat asar dulu. Nanti kita lanjut lagi teman-teman setelah kita sholat asar. Alhamdulillah, tadi kita sudah sholat asar teman-teman. Itu tadi disampai di manusia adalah hewan yang berpikir. Oke. Hewan adalah jenisnya, genusnya, kemudian berpikir adalah faselnya atau diferensianya, pembeda sehingga makna manusia itu tidak lagi disamakan dengan hewan-hewan yang lain. Bagus, ya. Oke. Itu contoh perangkaian definisi yang tepat ya. Oke. Cuma kadang-kadang gini Mas, kalau kita mencari titik pembeda yang menjelaskan hakikat dari sesuatu, kadang-kadang kesusahan. Makanya para logikawan mengajukan definisi lain. Definisi yang terangkai dari genus dan diferensia itu sering disebut dengan definisi analitik. Definisi analitik. Itu definisi yang ketat. Genusnya genus yang dekat, kemudian diferensianya diferensia yang dekat. Itu agak susah sebetulnya. Diberikan tawaran definisi lain namanya definisi deskriptif. Definisi deskriptif itu bedanya apa? Disertakan genus nih. Tapi setelahnya itu bukan fasal, bukan hakikat pembeda, tapi kekhususan. Nah, sekarang kita lihat kekhususan manusia itu. Misalnya para logikawan menjelaskan tertawa. Oke. Tertawa dengan gaya khas ya. Ya. Ya kan? Itu kan kekhususan manusia tuh. Ya. Ya kan? Atau misalnya kemampuan belajar. Ya. Belajar dalam arti yang spesifik loh ya. Kan nggak ada hewan yang misalnya datang ke kampus, kemudian ada dosen mengajarkan kita mencerna, mengkonsepsi dan lain-lain. Itu kan cuma manusia doang tuh. Ya. Ya kan? Jadi qobiliyah lita'alum. Qobiliyah itu artinya apa? Menerima untuk pengajaran gitu loh. Bisa diajar gitu maksudnya. Manusia itu kekhasannya kan, bisa diajar kan. Tertawa itu kan kalau misalnya sampean misalnya sepanjang hayat gak pernah ketawa tetap jadi manusia tapi kan? Tetap. Karena itu kekhususan doang. Kekhususan, dia bukan esensi. Bukan esensi, bagus. Jadi kalau hewan itu esensi, keberpikiran itu esensi. Terbentuklah itu dua esensi itu, genus diferensia, jadilah definisi manusia.
Nah, kalau kita tarik ke dalam diskusi-diskusi yang lebih subtil, yang lebih mendasar, yang menjadi bahan perbincangan banyak orang, ini kelihatan sepele kan? Kalau manusia udah jelas nih. Iya, iya. Andai pun orang salah mendefinisikan, dah nggak jadi masalah dah. Tapi Ya. kita sering kali loh, debat itu masalah-masalah yang krusial, mau itu menyangkut negara, menyangkut agama, menyangkut apa saja, politik, dan konsep-konsep yang kita bicarakan itu sifatnya abstrak gitu loh. Iya. Iya kan? Contoh sekarang, dulu misalnya orang berdebat. Saya pernah tuh dulu waktu awal-awal balik dari Mesir, mendengar perdebatan seputar agama, filsafat, dan sains. Gimana itu katanya? Bertentangan apa enggak? Lahirlah kemudian artikel, puluhan artikel. Dijadiin satu buku. Saya baca itu bukunya, beberapa artikel. Ya itu tadi, muncul beberapa tulisan yang saya baca, orang ini kayaknya salah deh. Mengartikan agama itu apa sih? Filsafat itu apa sih? Sains itu apa sih? Jangan sampai ada tumpang tindih gitu loh, ya kan? Ya. Harus jelas nih definisinya dulu sebelum ada debat. Kan sekarang jadi perbincangan banyak orang tuh. Kira-kira agama itu masih relevan nggak ya? Ya Anda tanya dulu definisi agama versi Anda itu apa? Jangan-jangan Anda selama ini salah paham loh. Jangan-jangan yang Anda pahami sebagai agama itu adalah penafsiran ulama A, ulama B, dan itu sendiri diperselisihkan sama para sarjana yang lain gitu. Ya. Itu bukan agama. Agama itu bukan hanya menyangkut penafsiran gitu ya. Oke. Filsafat. Ada kan orang yang mengharapkan haram belajar filsafat itu ya? Sampai detik ini. Sampai detik ini ada orang mengharapkan. Sampai logika aja Mas itu. Ada orang yang mengatakan logika itu warisan dari Yunani katanya. Karena itu nggak boleh kita pelajari. Itu bukan bagian dari Islam. Coba itu orang. Mengatakan logika itu haram dipelajari. Tapi Anda paham nggak filsafat itu apa? Oh, dalam bayangan dia filsafat itu adalah pemikirannya Bertrand Russell, Martin Heidegger, kemudian siapa lagi misalnya Soren Kierkegaard, filsuf-filsuf ateis gitu ya. Lahirlah dalam konsepsinya filsafat itu adalah satu cabang keilmuan yang mengajarkan pikiran-pikiran sesat. Ya otomatis filsafatnya jadi sesat juga kan? Itu berarti kalau misalnya kita ambil definisi itu, yang dia pakai filsafat adalah cabang-cabang dari ilmu pengetahuan. Oke, itu jenisnya. Iya. Kemudian dia ambil yang mengajarkan sesat. Itu juga salah. Dia jadi, itu. ya maksudnya dia jadikan kalau kita pakai kekhususan. Dia jadikan itu kekhususan. Iya. Entah bernilai salah atau tidak ini. Tapi paling tidak begitulah kaidah mendefinisikan ya. Iya. Makanya kita debat di situ nih. Saya tidak terima definisi ini karena buktinya banyak filsafat-filsafat yang lurus yang mengajari manusia berpikir secara kritis, sistematis dan mendalam. Iya kan? Tuh terpatahkan. Coba kebayang nggak sama sampean sekarang? Ada orang misalnya bikin buku tentang filsafat, mengharapkan filsafat. Katakan 500 halaman. Isinya direkamlah pemikiran-pemikiran filsuf ateis, filsuf mazhab empiris, mazhab fulan, yang memang kita sendiri sepakat itu sesat gitu loh. Kita sendiri sepakat. Dia bikin buku filsafat itu sesat, kesimpulan filsafat sesat dengan konsep semacam itu. Saya runtuhkan pengertian dia tentang filsafat, bahwa pengertian ini salah, tamatlah sudah buku itu. Iya nggak? Iya. Gara-gara apa itu? Karena definisi. Bagus. Bagus sekali. Lihat pentingnya nih. Mau jadi akademisi, mau jadi orang awam sekalipun. Minimal kan kalau kita lihat medsos nih, orang debat masalah apa sih? Dilihat definisinya ini gak sama nih dengan ini. Ya sampai kapan juga tetap aja gak bakal ketemu itu debat kayak gitu. Oke, yang paling mudah itu kan definisi itu menurut saya kan sekarang memang di medsos itu banyak sekali istilah-istilah Ustadz yang saya pun kadang-kadang ini apa ya artinya ya. Nah itu paling mudah kan kita buka KBBI. Nah itu bisa jadi rujukan atau tidak? Enggak. Jadi gini, ada pengertian yang bersifat linguistik, artinya merujuk kepada kamus kebahasaan. Hatta dalam bahasa Arab sendiri, kalau sampean pengen misalnya mengkaji ilmu tafsir, kalau pengen mengkaji ilmu akidah, jadi gini Mas, setiap disiplin ilmu itu kan dirumuskan sama para sarjana sepanjang zaman nih. Mereka kadang merumuskan istilah-istilah khusus gitu loh. Kadang yang saya ini saya gini, jauhar, istilah jauhar, saya rujuk di kamus artinya mutiara. Tapi kalau saya belajar filsafat, jauhar itu bukan mutiara, substansi. Tuh lihat pemaknaan kamus dengan pemaknaan istilah. Sholat. Definisi kalau di kamus apa sholat secara kebahasaan? Doa. Kayak sembahyang. Doa. Iya kan? Secara enggak kalau di kamus bahasa Arab. Oh, di kamus bahasa Arab. Sholat secara kebahasaan artinya doa.
Ya orang ntar kalau misalnya punya pemahaman begitu, ya udah gue tinggal doa doang udah sama Tuhan. Sudah sholat dong. Sholat dong kalau tinggal gitu. 5 kali gini doang nih. Orang azan saya begini selesai kan? itu. Lihat kan? Itu sesat ya, itu pemahamannya Mamat Al-Katiri kayak gitu tuh. Setiap kali azan dia gini doang, udah sholat. Itu salah ya Mamat ya, sesat dia. Jadi sholat ya tadi kita sholat. Karena definisi sholat apa? Sholat itu apa yang menjadi genusnya apa kira-kira? Genusnya berarti ya sholat itu jenis dari kumpulan gerakan bagus dan ucapan bagus ya itu jenisnya dan tuh. Memang itu definisinya tapi pembedanya saya nggak tahu, tapi kurang lebih itu. Jadi bikin definisi ini susah-susah gampang kan sebenarnya. Ya. Makanya orang juga perlu punya wawasan tentang apa yang dia definisikan. Salat itu adalah perbuatan dan ucapan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu. Itu salat namanya. Itu yang dikatakan sama agama wajib 5 waktu itu bukan doa begini. Iya, betul. Nah kan lihat tuh gara-gara definisi yang keliru, orang bisa melahirkan. Misalnya begini, ada orang bilang salat mah sunnah, hukumnya bukan wajib. Dalam bayangan dia sholat itu doa cuma begini doang. Paham Iya. Iya kan? Iya. Padahal sholat yang dimaksud bukan begitu. Tapi artinya sholat dalam arti yang spesifik yang sudah dirumuskan oleh syariat. Bahkan saya pernah mendengar salah satu di televisi itu dia bicara bahwa saya nggak esensi sholat apa? Ingat Tuhan. Saya udah ingat kok. Iya kan? Nah gitu. itu banyak orang orang sholat. Padahal sekali. Definisi sholat bukan mengingat Tuhan. Iman kufur misalnya, itu mas banyak sekali orang salah paham dikit-dikit nyuduh saudaranya kafir. Terus yang ini beriman, ini kafir. Sebenarnya Anda paham gak sih? Iman itu apa definisinya? Kufur itu apa definisinya? Itu orang gara-gara salah paham dengan istilah itu menghukumi ini kafir, padahal belum tentu. Itu bahaya loh konsekuensinya. Kan ada hadis yang mengatakan barang siapa yang berkata kafir kepada saudaranya sementara tidak demikian maka penyebutan itu kembali kepada dirinya. Fatal kan? Kita adalah kafir dan Mamat, saya bercanda ya Mamat ya. Saya bercanda ya. Jangan sampai kafirnya balik ke saya. Kan? Saya bercanda dong. Saya beri contoh ya. Sekarang saya langsung takut. Sekarang misalnya ada orang misalnya mengartinya apa itu iman? Iman itu artinya percaya Tuhan. Anda tahu nggak di Barat itu ada loh orang-orang yang mengaku percaya Tuhan. Nama paham itu deisme. Deisme itu jadi satu paham yang dia itu meyakini keberadaan pencipta, tapi dia tidak percaya kitab suci, nabi dan lain-lain. Jadi nggak sholat mereka. Kayak agnostik gitulah. Kalau agnostik dia udah nggak ada posisi defaultnya ya udah dia itu bilang Tuhan nggak ada ya enggak, bilang Tuhan ada juga enggak. Kalau ini deis itu artinya dia masih dia percaya dengan pencipta, creator itu ada, tapi nggak percaya namanya kitab suci, nggak ada nabi dan lain-lain. Syariat itu nggak percaya. Itu ada, tokoh-tokohnya ada. Nah, itu Anda sebut beriman juga. Kalau Anda mengatakan iman adalah percaya Tuhan, berarti dia beriman juga dong kalau gitu. Iya. Iya kan? Tuh, fatal tuh dia tuh. Iya. Sementara kita tahu iman tuh nggak cukup dengan aku percaya Tuhan doang loh. Kalau orang mengatakan aku percaya Tuhan, apa selesai? Nggak. Karena iman itu satu kesatuan. Saya sering bilang begitu. Kalau Anda mau percaya Tuhan, Anda juga harus percaya kepada semua utusannya. Dan karena semuanya berasal dari Tuhan. Iya. Jadi iman yang sejati itu nggak mempersilahkan keterpisahan. Gak bisa Anda bilang saya beriman kepada Tuhan tapi saya mengingkari Nabi. Iman Anda batal sudah. Itu bukan beriman namanya. Iya. Oke. Karena kalau iman percaya Tuhan doang, kaum Quraisy dulu percaya Tuhan. Bagus sekali. Kan? Orang musyrik dulu itu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan sayaqulunallah. Mereka akan berkata Allah. Iya. Itu orang-orang Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, orang-orang musyrik dulu itu. Iya. Mereka itu percaya Tuhan. Iya. Harus ada dong diferensianya antara kita dengan mereka apa? Pagar pembatasnya harus jelas. Itu lihat tuh. Tapi sekarang kalau orang gara-gara mengkonsepsikan yang salah ini, mungkin dia akan memasukkan. Misalnya begini ya. Sekarang kan misalnya dalam agama-agama Semitik ini diajarkan kepercayaan kepada Tuhan. Agama Semitik itu maksudnya Yahudi, Islam, Kristen. Ya. Dalam pandangan Islam, Yahudi, Kristen itu beriman apa enggak? Tuh, bisa jadi bahan perdebatan loh. Kalau definisinya adalah percaya Tuhan, ya beriman. Kan? Tapi definisi itu kurang tepat. Iya. Karena itu gak apa ya istilahnya, gak mencegah. Iya. Itu orang deisme, penganut deisme juga berarti beriman. Orang musyrik juga beriman dong. Kacau sudah Anda itu. Betul. Harus ada titik pembeda. Ternyata kalau kita kaji buku-buku teologi, buku-buku akidah itu, iman itu adalah membenarkan semua ajaran pokok yang disampaikan oleh Nabi. Kalau sampai hidup di zaman Nabi Ibrahim atau zaman Nabi Isa, Anda hanya bisa dikatakan beriman kalau percaya kepada Tuhan sekaligus semua ajaran yang dibawa oleh Nabi Anda.
Saya benarkan semua. Harus semua dibenarkan. Jadi naif kalau orang mengatakan aku percaya Tuhan, tapi aku nggak percaya kitab suci. Ya bohong kalau begitu. Karena kitab suci ini adalah wahyu Tuhan. Anda mengingkari kitab suci, pada akhirnya konsekuensi mengingkari Tuhan juga dong pada akhirnya. Iya. Makanya Mas, dengan seluruh penghormatan kita ya kepada saudara kita yang beragama non-muslim. Karena sekali lagi, pembicaraan semacam ini tidak serta-merta mengeruhkan hubungan harmonis kita dengan siapapun ya. Tapi kita bicara masalah keyakinan ini. Dalam pandangan Islam, Kristen itu nggak bisa dipandang beriman. Karena apa? Mereka imannya nggak lengkap. Orang-orang Yahudi pengikut Musa alaihissalam percaya kepada Musa, percaya kepada Torah. Tapi mereka nggak percaya kepada Isa, nggak percaya kepada Nabi Muhammad, ya nggak? Iya. Orang Kristen mereka percaya kepada Musa, percaya kepada percaya Injil gitu ya. Terlepas apakah Injilnya itu Injil yang kita maksud atau bukan, tapi yang jelas mereka percaya kepada Nabi Isa, percaya kepada Nabi Musa, tapi nggak percaya Nabi Muhammad. Anda tahu siapa satu-satunya umat beragama di dunia ini yang percaya kepada semua nabi? Kita. Musa, Isa, Muhammad, Ibrahim, Adam, semuanya dipercayai. Semua kitab suci loh, bukan cuma Quran doang. Betul. Jadi gini Mas, orang Muslim nih kalau aku percaya yang namanya Al-Quran, aku percaya 100%. Tapi aku nggak percaya namanya Injil. Injil itu bagi aku nggak ada. Tahu nggak konsekuensinya apa? Tidak beriman. Batal. Iman Anda batal. Iya. Gak percaya Karena Injil, kita bukan Injil. membenarkan. Iya. Semua yang diajarkan Nabi. Iya. Nabi memang mengajarkan. Kan itu ada di Quran Injil itu. Iya. Bukan Injil yang sekarang ini ya, bukan Bible ya, tapi Injil sebagai wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Iya. Kita kan nggak pernah ngeliat, nggak pernah ngeliat, tapi masa sumbernya terpercaya Nabi yang bilang gitu loh, paham nggak? Iya. Kalau dari sampean yang bilang ada kita namanya Injil, saya berdustakan nggak apa-apa. Tapi kalau Nabi Muhammad yang bilang sudah terbukti sebagai utusan Tuhan, Anda harus membenarkan. Sekalipun Anda nggak pernah ngeliat wujud aslinya gitu ya. Oh, lihat tuh. Jadi iman itu esensinya adalah bukan hanya percaya Tuhan, tapi percaya dengan semua yang dibawa oleh utusan Tuhan. Nah itu akan menjadi mengkerucut kan? Iya. Pagar nih. Oh kalau begitu yang percaya pada sebagian nabi, tapi nggak percaya sebagian yang lain, bukan beriman. Ya kan? Definisi beriman yang itu, yang tadi Ustadz katakan itu, bisa kita gunakan ketika kita memahami kayak ya ayyuhalladzina amanu itu iman yang itu maksudnya. Iya, memang. Versi Islam kan begitu. Iman itu versi Islam itu Mas, gak bisa dipisah-pisahin. Oke, orang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Nabi. Tapi orang gak percaya alam akhirat lah. Kayak hidup di sini doang udah selesai gitu loh. Bisa nggak itu? Sah nggak imannya? Nggak. Karena satu kesatuan. Kenapa? Karena yang mengabarkan adanya alam akhirat itu Nabi. Masa Anda membenarkan kenabiannya tapi mendustakan kabarnya? Tidak masuk. Iya kan? Lihat betapa definisi itu dalam percakapan yang luas, percakapan intelektual di media sosial dimanapun, itu kan selalu kita butuhkan. Orang mengharamkan ini, menghalalkan ini, definisinya apa? Nggak tahu. Ya itu namanya omong kosong dong pada akhirnya. Tapi begini Ustadz, untuk sampai kepada yang Ustadz bilang definisi yang itu tadi sulit memang, definisi yang sampai hakikat esensinya itu kan sulit. Kalau kita langsung ambil gampang lihat di KBBI juga ternyata kadang-kadang definisinya tidak pada tempatnya. Nah baiknya kalau kita tidak tahu sebuah istilah, sebuah pengajaran, maksudnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, tiba-tiba di medsos ada istilah inilah apa, itu baiknya bagaimana kita? Bagus. Jadi pengertian di kamus, pengertian linguistik kebahasaan itu memang penting tetap ya. Ya. Kamus itu tetap penting. Kadang-kadang itu membantu memahami. Karena bahasa itu sifatnya begitu Mas. Kadang-kadang tuh gak bisa dipisah kayak gini nih. Sholat itu makna dasarnya adalah doa. Ketika datang syariat dikerucutkan maknanya bukan cuma doa doang. Tapi itu tadi ya kan. Tapi hakikatnya dalam sholat masih ada doa kan. Masih. Iya kan. Hakikat sholat sendiri kan doa kan sebenarnya kan. Takbir bahkan kita doa itu. Iya. Jadi kadang gak lepas juga. Makna linguistik kadang gak lepas juga sebetulnya. Masih ada keterkaitan. Tapi poin saya itu gak bisa jangan satu-satunya rujukan. Dia bisa membantu kita memahami istilah ini. Tapi kadang-kadang juga membantu kita mencari asal muasal kenapa dinamai begini. Nah itu filsafat bahasa tuh yang bahas kayak begituan. Kenapa orang itu menamakan yang begini itu namanya pisang itu kenapa? Dari mana asal muasalnya? Itu ada kajian ya itu kan filsafat bahasa kayak gitu. Air, water. Terus bahasa Arabnya ma. Kenapa dia ma? Disebutkan itu ada namanya ilmu tersendiri. Ini terambil dari kata 1, 2, 3. Asal muasalnya adalah ini. Ternyata dirumuskan begini karena begini. Itu pembahasan dalam filsafat bahasa ya. Tapi maksud saya begini, itu kamus membantu, tapi nggak bisa kan tolak ukur. Terus bagaimana kita supaya merumuskan definisi itu secara tepat,
Kalau memang harus dari kamus, cari kamus-kamus yang secara spesifik dirumuskan sama para ahlinya. Oh. Iya kan? Saya nih belajar filsafat ya, belajar filsafat. Ada kamus-kamus filsafat yang sangat direkomendasikan, tapi berbahasa Arab sih. Misalnya Ujam Falsafi punya Jamil Soliba, 2 jilid segini nih. Terus yang rujukan saya. Semuanya bahasa Arab itu. Saya kan ini kan buku awalnya bahasa Arab, mantik itu kan. Iya. Gak bisa saya terjemahkan karena saya sering rujuk kamus itu. Itu ada terjemahan Inggrisnya, terjemahan Perancisnya, ada penjelasannya. Saya cari aja, oh ini kira-kira bahasa Indonesianya apa ya? Oh bahasanya Indonesianya begini. Misalnya kuli itu kata yang bersifat umum, bahasa Indonesia universal lah gitu ya. Kata yang bersifat khusus, partikular lah kira-kira begitu. Jeans, ternyata ada terjemahan genus, oh gitu bahasa Latinnya. Terus apalagi kayak gitu tuh. Ya. Itu rumusan, kamus-kamus semacam itu ada biasanya. Orang kedokteran sendiri punya kan kadang-kadang kamus kedokteran. Ya. Karena itu cara kita menghormati spesialisasi dalam setiap bidang keilmuan. Gak bisa tuh Anda memaksakan, oh gak bisa di kamus ini maknanya bukan begitu. Anda mengada-ngada, Anda ahlinya atau bukan? Ada kan kayak gitu kan. Lihat ini di kamus begini penjelasannya. Bisa bicara tentang penafsiran Quran ya. Dia kemudian merujuk pada, dia bukan seorang ahli tafsir, tapi dia merujuk pada kamus kebahasaan dan dia ngotot betul ini maknanya begini, ini kamus bahasa ini orang berjilid-jilid ini tapi kan segala selamanya kamus bahasa juga rujukan gitu loh. Betul. Para ahli ini punya konsepsi-konsepsi sendiri-sendiri. Nah cara terbaiknya hemat saya kita merujuk pada kamus-kamus yang dirumuskan oleh para ahli itu pun dengan catatan ya belum tentu sepenuhnya benar. Karena para ahli yang merumuskan definisi pun gak selamanya belajar logika. Sekarang Anda tahu kenapa logika itu dikatakan pengantar bagi semua ilmu. Karena semua ilmu pasti ada istilah-istilah. Pasti ada argumentasi. Nah kita perbincangkan di sesi khusus tentang argumentasi ini. Semua ilmu begitu. Anda mau keluar dari ruangan ini pun ngomong di coffee shop gitu ya sama orang berdebat tentang masalah apapun. Itu ada argumentasi di sana. Betul. Menakar ini argumentasi benar atau salah harus dengan ini. Ya kan? Teks suci relevan ketika kita membincangkan hal-hal yang memang sudah kita terima sebagai sebuah kebenaran dalam agama kita. Sesama muslim misalnya, Al-Quran mengatakan begini. Tapi kalau dibalik itu ada orang-orang yang nggak percaya dengan teks suci, kan satu-satunya untuk memuaskan adalah ini. Gitu ya. Iman, kufur, kafir. Anda menyebut orang sebagai kafir. Kafir itu apa? Kalau iman dikatakan membenarkan semua ajaran Nabi, berarti kufur itu kebalikannya. Mendustakan ajaran pokok yang dibawa oleh Nabi. Anda percaya Tuhan, percaya Nabi, tapi ada satu Nabi ada ingkari. Saya tidak percaya Nabi namanya Ibrahim misalnya. Sudah selesai. Itu namanya kufur. Ada pengingkaran mas. Kufur itu ada pengingkaran. Pengingkaran terhadap apa-apa yang diajarkan. Jangan sampai ada orang misalnya ziarah kubur, ngomong kemudian berdoa sambil begini, kelihatannya ada kuburnya berprasangka ini orang nyembah kuburan deh kayaknya. Ini kafir nih. Kafir nih gara-gara begini doang. Kan belum tentu. Anda tahu dari mana dia ada pengingkaran dalam hatinya. Belum tentu kan Anda tanya dulu, maksud Anda ziarah kubur itu maksudnya apa? Anda menyembah kuburan atau tidak? Setahu saya orang muslim itu nggak ada kalau ziarah kubur nyembah kuburan. Ada nggak? Tidak ada Nggak ada yang nyembah kuburan tuh. Maksudnya nyembah kuburan wali ya. Bahwa ada saudara-saudara kita yang mungkin keyakinannya sedikit menyimpang. Kadang bikin misalnya sesajen, patung, kemudian mungkin ada ya. Tapi maksud saya ziarah kubur ke makam orang-orang terpilih, orang-orang soleh. Saya belum pernah menjumpai mas. Orang ziarah ke makam wali, ke makam ahlul bait misalnya, ke makam siapa, fulan-fulan yang diyakini kesolehannya, terus menyembah kuburan. Gak ada. Gak ada orang nyembah kuburan. Jadi Anda gak bisa mengkafirkan orang hanya dengan tindakan yang masih multitafsir itu. Boleh jadi kemungkinan begini, boleh jadi begini, boleh jadi begini. Lihat bagaimana kalau kita belajar logika, kita tidak akan menjadi manusia yang gampang menghukumi sebelum meneliti. Dan sekarang kita hidup di zaman yang kebalikannya. Betul. Orang ngomong dulu, mikirnya belakangan, ya kan? Bener nggak? Itulah teman-teman. Maksudnya, artinya kalau kita, ini baiknya, ini maksudnya teman-teman yang menonton ini ya, baiknya kalau kita bertemu dengan hal-hal yang kita tidak paham dan segala macam, mending rem dulu, kemudian kita cari tahu aja dulu. Baca, perbanyak bacaannya, baru kita mulai berdiskusi. Tapi begini Ustaz, biasanya kan untuk hal-hal, taruh definisi manusia, definisi sholat kan, ulama-ulama udah ketemu lah esensinya gitu. Kita sudah bisa baca. Tapi untuk hal-hal yang mungkin manusia belum tahu esensinya.
dalam perdebatan itu mungkin nggak definisi itu kita revisi. Misalkan kayak kita mendefinisikan A, tapi begitu kita debat-debat ternyata ini juga termasuk harus kita batasi nih. Kemudian kita merevisi definisinya. Bisa. Definisi itu bisa direvisi, bisa malah kali terbukti cacat, tidak sesuai dengan kaidah. Kan tadi saya kasih tahu kaidahnya. Sertakan genusnya, sertakan pembedanya atau kekhususannya. Filsafat misalnya, ini kita bicara yang umum-umum ya, supaya orang tuh paham. Filsafat itu apa? Filsafat itu adalah disiplin keilmuan yang mengajarkan mengajak kita untuk memikirkan hakikat segala sesuatu. Kan filsafat karakternya begitu, bicara tentang hakikat. Apa hakikat pekerjaan itu? Apa hakikat kehidupan? Disuruh kerja itu kan dia hakikat kerja. Disuruh kawin, hakikat perkawinan itu apa ya? Apa esensi perkawinan? Kalau mungkin sekarang anak-anak filsafat itu bisa disebut dengan anak-anak skena. Terus gini, ada kekhususan nih filsafat ini, cara berpikirnya radikal dalam arti mendalam. Jadi kalau orang tuh mikir di permukaan, orang filsafat tuh mikirnya langsung ke dalam gitu loh. Iya kan, mikir langsung ke jantung yang kadang orang tuh nggak terlintas di kepala mereka. Ya karakter filsafat. Kemudian sistematis. Kemudian sistematis, radikal dan mendalam. Radikal itu artinya mendalam. Sistematis dan logis. Ya. Itu kalau saya mengartikan filsafat dengan cara begitu, satu disiplin ilmu yang mengajari kita cara berpikir yang kritis, logis dan mendalam. Atau satu disiplin ilmu yang mengajari kita tentang hakikat segala, menjelaskan hakikat segala sesuatu. Apa sih sesatnya kayak begitu? Itu bagus kan? Tidak ada sih. Bagus kan? Ya. Tapi kan ada itu filsuf-filsuf penyimpang. Ya saya juga tahu emang iya itu ada penyimpangan dalam filsafat, tapi itu bukan representasi dari filsafat gitu loh. Berarti kalau begitu Anda harus bedakan nih antara filsafat sebagai ilmu dengan filsafat sebagai produk pemikiran para filsuf. Beda kan? Sehingga penghukuman Anda lebih jernih pada akhirnya. Oh ternyata yang saya bilang filsafat haram itu bukan filsafat hakikatnya, tapi itu produk pemikiran para filsuf yang memang terbukti salah. Saya sendiri kalau Anda mengatakan Bertrand Russell seorang ateis, iya. Terus pikiran-pikirannya ada yang benernya, ada yang salah, gitu loh. Harus jernih dong, ya kan? Anda bicara tentang sains, lihat mas, gara-gara orang salah definisi ya. Kadang-kadang tuh bisa merecoki bidang lain, ya bukan kapasitasnya, dan dia terjatuh ke dalam falasi. Saya beri contoh yang real. Banyak atau katakan beberapa yang saya jumpai, saintis-saintis, baik itu di barat ataupun beberapa di tanah air mungkin ya, yang kadang-kadang tuh menafikan keberadaan Tuhan dengan alasan sains. Menurut sains Tuhan tuh tidak ada katanya gitu kan. Logika yang mereka bangun itu loh. Tapi Anda sadar gak sih sebetulnya, sains itu definisinya apa sih? Yang ada sebut sains itu kan cabang pengetahuan yang membahas tentang fenomena alam semesta kan? Lihat tuh, sains itu bidang cakupannya adalah alam semesta. Yang terindra ini, yang bersifat empiris ini. Sementara Tuhan bukan wujud yang bersifat empiris. Bukan yang wujud yang bersifat indrawi, ya kan? Kalau Anda mengatakan Tuhan tidak ada dengan bermodalkan sains, dengan pemaknaan semacam ini, kan gak nyambung pada akhirnya. Masa Anda menafikan sesuatu yang tidak terindra dengan bidang keilmuan yang objek kajiannya adalah sesuatu yang bersifat indrawi gitu loh. Gak masuk. Saya pernah kasih misalan, bisa nggak grammar bahasa Inggris mengoreksi tata bahasa nahu bahasa Arab? Bisa? Tidak bisa. Gak nyambung kan? Gak nyambung. Ada domainnya masing-masing gitu loh. Kalau begitu, kalau ada yang mengatakan Tuhan tidak ada, gak bisa tuh hanya berlandaskan menurut sains. Karena bidang kajian sains gak berkaitan dengan wujud metafisik itu. Anda harus jelaskan dulu definisinya apa gitu loh. Kalau Anda mengatakan Tuhan tidak ada, harus disertakan argumen rasional dong pada akhirnya. Bukan Anda melihat penelitian saintifik, menurut saintifik nggak ada itu namanya roh itu. Ya emang menurut sains emang nggak ada karena itu bukan bidangnya membahas roh gitu loh. Betul. Itu bidangnya agama, iya kan? Iya. Lihat tuh, ketidaknyambungan kayak gini, tahu bermulanya dari mana? Definisi. Orang cacat dalam merangkai definisi. Karena definisi itu nggak terucapkan, tapi ada di kepalanya gitu. Betul. Di kepalanya ini salah. Orang kalau belajar logika, di antara manfaatnya apa? Dia lebih kritis dalam merangkai konsepsi atau definisi-definisi itu. Karena dia tahu definisi itu manakala tidak sesuai dengan kaidah, oh ini cacat. Kalau saya bangun argumentasi dengan definisi ini, ya percuma aja. Artinya begini Ustadz, misalkan kita berjumpa atau
ya maksudnya di dalam kehidupan sehari-hari ini atau dan konten dan segala macam yang kita tahu definisi yang kita amini sudah berbeda nih. Itu baiknya kita tinggalkan aja atau bagaimana? Iya, saran saya kepada orang-orang yang terlibat dengan perdebatan, kemudian ingin berdebat secara serius, dipersamakan dulu definisi kita menyangkut istilah kunci yang kita ingin perdebatkan ini. ya. Jangan-jangan soalnya gini, jangan-jangan persepsi Anda tentang istilah ini sejak awal udah salah. Ya udah, kalau kita pengen nguji nih mana yang benar mana yang salah definisinya, ya udah kita debat dulu di situ definisi ini benar. Kayak dulu saya pernah debat sama profesor itu yang tentang soal kalamullah. Al-Quran itu kalam Allah apa kalam Nabi katanya. Ya. Harusnya itu idealnya apa coba? Saya dengan dia debat dulu, kalam itu apa? Itu kalau itu nggak kelar-kelar, Anda definisi 10 jam sekalipun. Dia ke utara, Anda ke selatan gitu loh. Iya. Ya buat apa kan? Iya. Buat apa gitu loh. Iya. Itu hanya mereka debat-debat kusir dan itu banyak di media sosial. Gara-gara kadang-kadang itu terjadi juga ketika kita nggak memahami definisi lama. Kadang-kadang kan kalau misalnya akademisi itu ketika berdebat di spesialisasi masing-masing, dia sudah tahu bahwa yang dimaksud dengan ini adalah ini. Tapi kadang-kadang yang datang ini bukan ahli gitu loh. Betul, yang mengkritik betul. ini. Betul. Kita memahaminya begini, dia memahaminya secara berbeda. Makanya kalau nggak punya keahlian dalam sebuah bidang, hemat saya itu cara terbaiknya adalah diam. Karena kemunduran ilmu pengetahuan itu Mas, kadang-kadang disebabkan oleh banyaknya pembicaraan yang bukan ahli itu. Yang ahli ini sudah bicara melangkah 1000 langkah, nah yang bukan ahli ini kira-kira ngebontotin dari belakang gitu loh. Sini dulu, narik kita ke belakang gitu kan. Loh kita pengen maju. Anda ngapain ke belakang lagi? Ini udah selesai. Ya. Masalah ini udah selesai, udah kita bahas. Ngapain Anda narik-narik kita ke belakang lagi? Ya. Mundur pengetahuan kita kan? Ya. Coba kalau setiap yang bicara itu adalah ahli dan mereka cara berpikirnya matang semua. Yang berdebat tahu bagaimana caranya merangkai definisi yang tepat, bagaimana caranya merangkai argumentasi yang benar. Saya kira tuh wajah intelektual kita jauh lebih produktif. Iya, betul sih. Iya Betul kan? sih. Jadi itu yang sering kita jumpai teman-teman. Jadi memang kita ini sudah hidup di zaman yang betul banyak sekali yang bicara, termasuk saya juga, dan bukan ahli gitu. Iya. Jadi emang lebih baik ketika kita menemukan hal-hal yang kita tidak paham, bagusnya kita cari dulu bacaannya segala macam. Jadi kita lebih tahu esensinya dari apalagi tentang definisi. Iya. Definisi itu awal mulanya dari segala macam ya soalnya. Karena kita saya ngomong begini aja udah banyak di istilah-istilah yang saya gunakan ya kan. Iya. Kemudian nanti sampai pergi ke kantor kita bicara. Jadi dunia kita itu dunia kata-kata kan sebenarnya. Iya. Dunia kita ini nih, peradaban kita ini dibangun dari kata-kata kan. Jadi kata-kata ini menjadi wadah dari ide yang ada di kepala kita. Betul. Saya ingin mengatakan, menurut saya agama adalah hal yang sangat mendasar bagi kehidupan umat manusia. Karena tanpa agama manusia akan hidup sengsara. Saya bertanggung jawab untuk menjelaskan ke orang Mas, kenapa bisa begitu? Iya nggak? Iya. Kalau kita mau bersifat akademis kan? Kenapa? Kenapa Anda mengatakan kalau tanpa agama manusia bisa sengsara? Bisa jadi buku 200 halaman itu. Iya. Iya kan? Iya. Jadi orang itu mengajukan klaim setelah dia sadar betul. Apa landasan sahih di balik klaim ini? Seandainya orang bicara dengan mindset semacam itu. Saya ngomong dan saya tahu pijakan saya. Yang lain ngomong, mengkritik, dan saya tahu pijakan kritik saya. Dan saya paham betul apa yang dimaksud oleh lawan bicara saya. Apa yang terjadi? Buku demi buku akan bermunculan, ide demi ide yang kreatif akan bertebaran di mana-mana, diskusi akan hidup. Tanpa harus ada caci maki, kemudian menjatuhkan dan lain-lain. Iya, kadang perdebatan itu memang dimaksudkan untuk menjatuhkan. Bukan sih. untuk mencari benar. Makanya pemahaman bersama. Benar. Kalau orang jujur ya, kan saya bikin buku khusus ilmu debat. Kalau sampai ilmu debat itu praktek dari ini sebenarnya. Jadi orang setelah memahami kaidah-kaidah logika nih, oke, diaplikasikan dalam perdebatan intelektual tuh kayak gimana? Kan definisi, argumentasi ya kan? Debat itu kan begitu. Iya. Debat itu ada. Nanti kalau ada orang mengajukan definisi cacat, bagaimana cara kita membantahnya? Itu ada aturannya, Mas. Jadi dalam Islam ini, Anda percaya atau tidak? Karena saya mempelajari. Dalam Islam itu urusan kita debat aja ada ilmunya. Gak sembarangan orang mengajukan argumentasi ini. Kita pengen membantah. Oke, bantahannya itu menyangkut premisnya atau konklusinya.
Terus kalau saya pengen mengkritik itu dengan cara mengajukan proposisi kontradiktifnya atau dengan cara membalikkan argumentasinya supaya menjatuhkan pandangannya. Itu ada tekniknya. Ada istilah-istilahnya, gitu loh. Paham enggak? Iya, iya. Sedalam itu hazanah kita adalah mengatur cara berpikir, mengatur cara kita berdiskusi, karena peradaban yang maju itu saya kira bermula dari diskusi yang bermutu. Betul. Tanpa adanya diskusi yang bermutu, kita akan sulit untuk menciptakan kemajuan dalam ilmu. Iya. Iya kan? Dan kita biasanya nonton juga teman-teman, kalau kita ketemu dengan diskusi-diskusi yang walaupun itu perdebatan, tapi kalau dua-duanya tuh berargumentasi dengan baik, kita tuh dapat ilmu. Dapat Tapi ilmu kan? Kalau ya teman-teman tahu lah ya kan, ada diskusi yang kalau ada nggak ada, kalau ada nggak ada, kalau ada itu diskusi apa saya juga tahu. tapi ini menarik, nanti ini dasarnya definisi teman-teman. Berikutnya kita mungkin akan bertanya kepada minta untuk Ustadz Nuruddin membahas tentang bagaimana definisi dirangkai dalam kalimat. Kemudian kalimat itu kemudian kita menghukumi benar atau salahnya atau bagaimana. Tentu itu semua ada ilmunya. Iya. Oleh karena itu nanti kita sambung di episode berikutnya bersama dengan Ustadz Nuruddin tentang ilmu mantik. Ustadz, terima kasih banyak. Nah, dan itu dia teman-teman, dan terima kasih banyak juga buat DKM Masjid Nurul Huda sudah memberikan tempat kami berteduh dan tempat syuting juga. Ketua DKM-nya itu Ustadz Arbi, teman-teman. Ustadz Arbi itu pernah menjadi salah satu narasumber kita di tenda tanya waktu season pertama. Nah, kami biasa tenda tanya itu juga pakai tandanya Ustadz Arbi. Ya gitu. Jadi Ustadz Arbi yang mengelola masjid ini, dan terima kasih banyak. Dan ini buku ilmu mantik ini teman-teman bisa beli di penerbitnya Kelra apa Kelra. Ini tempatnya di Tapos. Tapi teman-teman buka aja, saya waktu itu saya belinya di Shopee dan Tokopedia, di salah satu marketplace. Cuman kan banyak sekali kalau teman-teman langsung ketik ilmu mantik gitu. Jadi teman-teman, menurut saya sih buka Instagram Ustadz Nuruddin, di situ ada linknya. Nah itu pasti jamin asli. Kalau yang biasa kalau kita langsung ketik ilmu mantik gitu, banyak banget yang keluar, dan saya takut ini jangan-jangan palsu lagi, diduplikasi lagi dan segala. Jadi begitu. Jadi saya berpikir untuk lebih gampangnya langsung dari link yang ada di Ustadz Nuruddin. Ini dia ilmu mantik. Ini bagus teman-teman, membaca untuk kita